doa Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan memimpin kami di dalam merenungkan firman-Mu. Kami rindu boleh sungguh-sungguh mengalami apa yang kami nyanyikan di roh kami dibangunkan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami tahu dalam perjalanan iman kami seringkali itu bisa melelahkan, bahkan menghilangkan gairah kami. Tetapi biar Tuhan bekerja malam ini supaya kami sungguh-sungguh terbangunkan. Kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, di dalam dunia ini hubungan yang paling bersemangat ya adalah hubungan romantis sebenarnya. Kalau kita lihat ada banyak lagu-lagu tentang cinta, ya. Ada banyak film-film yang bertemakan cinta, ya. Ada banyak kisah-kisah tentang cinta yang sangat menarik, bahkan juga sangat menyedihkan. Dan ada juga pengalaman-pengalaman yang sungguh-sungguh di luar daripada dugaan kita. Waktu melihat love story atau kisah-kisah tentang cinta, kisah-kisah tentang romantis. Saudara. Nah, anak muda, ya, di zaman sekarang ataupun termasuk waktu kita masih muda, mungkin kita juga akan siap melakukan hal-hal yang di luar dugaan untuk sesuatu yang sangat-sangat kita kejar. Ya, orang yang kita kejar, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai itu. Kita sangat-sangat akan melakukan hal-hal yang mungkin pada umumnya orang tidak pikirkan. Kita coba untuk melakukannya. Itu. Nah, ada sebuah kisah, ya, seorang gadis itu punya pacar, lalu gadis ini pergi menginap dan tinggal di rumah saudaranya. Ya, jaraknya cukup jauh ya, di luar kota, kira-kira 130 kilometer. Ya. Nah, ini pacar yang laki-lakinya ini baru ditinggal 1 hari. Tapi sudah nggak tahan dia, sudah begitu rindu, sudah begitu kangen, dan pengen nyusul ke sana. Dan dia ngajak satu temannya, ya, untuk pergi menempuh 130 kilometer naik sepeda, saudara. Bukan naik motor, bukan naik mobil, dia nggak punya. Dia hanya punya sepeda dan dia naik sepeda 130 kilo. Kira-kira jaraknya lumayan, saudara ya. Kalau kita bandingkan dengan Bogor, itu mungkin kita Bogor aja belum sampai 130. Ya, kalau tol kita sampai dari sini berangkat ke tol sampai Jagorawi itu mungkin baru 70 kiloan, 80 kilo. Ini 130 kilo berarti tembus sampai jauh ke sana. Ya. Dan bayangkan saudara ya, naik sepeda, mereka hanya istirahat 1 kali ya, lalu lanjut lagi. Saya nggak tahu saudara yang suka naik sepeda ya di sini ya. Nih Musa juga suka naik sepeda. Contohnya pernah nggak menempuh 1 hari 130 kilo ini? Ya, mengayuh 130 kilo itu. Nah, begitu sampai di tempat tujuan, si gadis ini heran-heran ya. Ini surprise yang luar biasa, nggak terduga. Dan bahkan berpikir ini pacarnya si laki-laki ini gila ya melakukan hal seperti itu. Ya. Tetapi si laki-laki itu dengan begitu ketemu dengan si gadis, wah itu rasanya lelahnya hilang gitu ya. Rasanya usahanya selama ini sepanjang jalan ini jerih lelahnya sepadan hanya untuk ketemu dengan pacarnya. Saudara lihat ya, pengalaman orang yang jatuh cinta seperti ini membuat setiap orang itu bisa melakukan hal-hal di luar dugaan. Hanya untuk mengejar orang yang disukai, mengejar cintanya. Ini sebuah gairah yang besar yang nggak bisa terbendung untuk mengejar. Mencurahkan banyak energi di situ. Nah, coba saudara kita bernostalgia sebentar. Apa yang saudara pernah lakukan untuk mengejar orang yang saudara sukai itu? Ya. Hal-hal yang dianggap mungkin tidak wajar, hal-hal yang sedikit ekstrim, atau tanda kutip mungkin dianggap gila gitu ya. Hal yang gila seperti itu. Kalau kita punya pengalaman seperti itu, saudara, mari coba kita bandingkan pengejaran kita di dalam hubungan romantis ini dengan hubungan kita bersama Tuhan. Seperti apa kita mengejar untuk mengikut Tuhan itu? Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, satu ayat saya bacakan di Matius 16 ayat 24 begini. Setiap orang, kata Tuhan Yesus, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
Kata yang mau saya tekankan di sini adalah setiap orang yang mau mengikut aku. Penekanannya di situ. Mau mengikut aku. Ya, dalam bahasa Inggris itu come after itu ya. Ini bukan ikut-ikutan, Saudara. Mau mengikut aku itu menunjukkan bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi sebuah pengikutan yang ada passionnya, ada gairahnya. Bukan sebentar-sebentar mau, sebentar-sebentar enggak. Bukan ikut-ikutan karena enggak tahu apa-apa juga, pokoknya ikut aja gitu. Tetapi ini sebuah pengikutan yang penuh dengan passion, yang penuh dengan gairah. Mungkin bisa diartikan juga dengan mau mengejar gitu. Nah, kalau mengejar ini kan kita melihat ada passion yang kuat sekali ya dengan kata mengejar. Kalau mau mengikut aku ya kita bisa berpikir, kalau lelah ya saya berhenti dulu deh. Ya. Tetapi memakai istilah mengejar ini sudah pasti. Namanya ngejar nggak mungkin pelan-pelan, nggak mungkin santai-santai dan berani siap untuk lelah-lelah demi mengejar mau mengikut Kristus. Sudah ketika seseorang mau mengikut Kristus atau mengejar Kristus, ini ada sebuah gambaran yang pengejaran yang penuh dengan gairah untuk mendapatkan Kristus. Ya, nah ini digambarkan seperti itu, mengejar orang yang dicintai. Mungkin ini cara yang terbaik untuk menggambarkan pengejaran yang bergairah. Kita bandingkan dengan waktu kita mengejar orang yang kita cintai. Seperti mengejar orang yang kita sayangi. Kita akan siap melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Bahkan bisa jadi kita melakukan sesuatu yang tidak lazim, yang orang anggap, ya sekali lagi, bisa dianggap gila kita. Ya, orang nggak waras melakukan itu. Nggak wajar, nggak normal melakukan itu. Ya sederhananya kita tahu lah, misalnya ada orang yang kalau jatuh cinta, pacarnya ulang tahun jam 12 malam, dia bisa kasih surprise itu. Ya. Orang yang nggak berpikir begitu, Saudara. Tapi dia akan lakukan itu. Gitu. Tengah malam jam 12 dia pun akan gedor-gedor bangunkan dia atau bangunkan orang lain. Hanya untuk memberikan kejutan gitu. Ada lagi orang bisa melakukan hal yang kurang logis. Misalnya si gadis ini habis pergi dengan pacarnya, pulangnya kemalaman, pintu sudah dikunci, dia rela manjat pagernya. Masuk ke sana. Kan ini sesuatu yang anggap tidak wajar untuk dilakukan seorang gadis. Tapi dia lakukan juga. Itu ya. Nah ini semua karena memang gairah. Ada passion untuk melakukan semuanya itu demi cinta. Demi cinta. Orang yang tidak punya gairah cinta atau tidak pernah jatuh cinta, belum jatuh cinta, tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Ya, boro-boro dia mau akan melakukan itu. Hanya orang yang punya passion, punya gairah untuk terdorong melakukan ini, ya, melakukan apapun, siap untuk melakukan semuanya itu dengan resiko-resikonya, Saudara. Nah, ini gambaran orang yang mengejar cintanya. Itulah yang Yesus inginkan dari seorang pengikut, ya, ketika ia mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku. Ya, sekali lagi, mengikut ada passion di situ. Ia akan mendorong kita untuk siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan ingin bahwa semua pengikutnya, kita semua yang mengikut Kristus, ini melakukan pengejaran. Ya, arti mengejar Kristus dengan sebuah passion yang besar. Ya, dan passion itu akan mendorong kita siap melakukan apapun, memberikan yang terbaik di dalam kita mengikut Tuhan. Energi kita akan curahkan di situ. Waktu kita pun kita rela untuk berikan itu. Sumber daya apapun yang kita punya kita akan salurkan. Karena kita punya passion untuk mengejar Kristus. Ya, kita akan bahkan kata orang habis-habisan di situ juga. Nah, ini seperti yang dikatakan di dalam Matius 13 ayat 44. Ya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sebab bagian ini pernah dikhotbahkan Musa Felix ya di bulan Agustus yang lalu. Jadi tindakan orang yang menjual seluruh hartanya untuk membeli sebidang tanah, ini dianggap mungkin tanda kutip gila oleh kerabatnya ini. Ya.
Apa-apaan ya, jual semua yang dia miliki hanya untuk membeli tanah. Kita nggak tahu juga ya kondisi tanah seperti apa, mungkin juga tidak terlalu bagus misalnya. Tapi dia mau melakukan itu, tindakan ini sungguh-sungguh dia lakukan. Ya, kelihatannya nggak masuk akal, tetapi ini sungguh-sungguh tindakan atau investasi terbaik yang dia bisa dia lakukan. Mengorbankan semuanya untuk mendapatkan yang terbaik. Ya. Nah, orang yang mengejar Kristus dengan penuh gairah, siap dengan harga sebesar apapun, menyangkal diri, memikul salib, ikut Kristus. Dia akan lakukan itu. Kalau dia punya passion dan gairah mengikut Kristus. Sudah kalau kita lihat para martir ya. Martir itu sudah tahu mereka. Ya, mengikut Kristus itu bisa mati. Dianiaya dan sebagainya. Tetapi mereka siap lakukan itu. Bahkan mereka sebagian yang pergi ke tempat-tempat yang sangat-sangat ganas penduduknya, sukunya mungkin kanibal, ya, makan orang, makan daging manusia. Mereka tetap tinggalkan keluarga besarnya, lalu pergi dan ikut Tuhan di sana. Itu siap berkorban. Karena apa? Karena untuk mengejar sesuatu yang lebih besar dari itu. Kristus, harta terbesar, ya, harta terbesar dalam hidupnya. Maka yang pernah diceritakan dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku itu satu-satu istrinya dulu dia diancam dibunuh dulu. Dia tetap memilih Kristus. Anaknya satu-satu diancam. Orang ini tetap mengikut Kristus. Karena apa? Karena memang punya gairah, punya passion untuk mengikut Kristus. Saudara, hari ini kalau kita lihat ya, banyak orang Kristen kehilangan passion mengikut Tuhan. Kehilangan gairah ini. Kita masih mencari penyebabnya. Dan kita masih kembali seperti lagu yang tadi. Tuhan bangunkan jiwaku. Ya mungkin sudah kehilangan passion, kehilangan gairah dan sudah lemah, sudah lesu di hari ini. Makanya kalau kita melihat pelayanan-pelayanan pun sedikit orang yang mau terlibat. Sedikit orang yang mau menyerahkan diri melayani Tuhan. Termasuk juga untuk menjadi hamba Tuhan mungkin. Ya. Apa yang terjadi saudara dengan kerohanian kita? Ya. Apakah kita siap ketika kita bilang saya punya passion mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan? Saudara, siapkah kita untuk membayar harga? Siapkah kita untuk menyangkal diri, pikul salib? Kita baru mengorbankan sedikit waktu, kenyamanan. Misalnya kalau ngomong jadi majelis, jadi diaken, jadi pengurus misalnya. Ini baru kesusahan. Memang tidak mudah. Iya, ada kesulitan di dalam pelayanan. Tapi juga ada sukacitanya bukan? Tapi orang juga sudah pikir ini sebuah hal yang saya nggak sanggup bayar. Saya nggak siap bayar gitu. Di mana gairah kita mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan? Apakah kita siap? Saudara siap dan saya siap untuk mengikut Tuhan, tapi dengan harga yang harus dibayar itu. Saudara, mungkin pada awalnya ya, banyak orang Kristen itu antusias, bergairah mau mengikut Tuhan. Seperti orang-orang yang baru jatuh cinta. Tapi lama-kelamaan kita lihat, semangat itu bisa kendor. Gairah itu bisa memudar. Kalau kita lihat orang-orang yang baru dibaptis ya, saya punya pengalaman seperti itu juga, dibaptis. Itu sangat bergairah membaca firman Tuhan. Sangat ada antusias itu untuk melayani. Ada sebuah dorongan kuat, pengen jadi orang Kristen yang lebih bertumbuh lagi. Tetapi makin lama semangat itu bisa kendor juga. Mengapa saudara? Mengapa bisa terjadi? Kerohanian kita apakah tidak terisi dengan baik? Atau ada hal-hal yang di dalam hati itu menjadi hambatan besar? Saudara pernah dengar konsep 7 dosa maut ya? 7 deadly sins ya. 7 dosa maut. Ini tidak persis ada di Alkitab, tapi ini dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dan juga para teolog gitu ya. Ada 7 dosa maut ya. Yang pertama kesombongan, kedua ketamakan,
Ketiga, iri hati. 4, kemarahan. 5, hawa nafsu. 6, kerakusan. Yang ketujuh, kemalasan. Yang cukup menarik adalah, ya kita tahu lah ya, kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, nafsu, kerakusan itu jelas kelihatan buruk gitu ya. Kelihatan dosa, memang dosa yang mematikan, maut itu. Tapi kemalasan, saudara. Bagaimana dengan kemalasan? Kemalasan mungkin kita anggap itu bukan dosa yang mematikan loh. Tapi di dalam sejarah bapak-bapak gereja, kemalasan itu dilihat sebagai dosa yang mematikan. 7 deadly sins, 7 dosa maut itu. Dilihat kemalasan itu bagian dari itu. Ya. Ini perlu dicermati ini. Kita mungkin pikir, ini cuma males aja kok ya, males biasa. Mager kata anak muda, malas gerak. Cuma malas gerak, cuma malas belajar, malas sekolah gitu ya. Tapi jangan lupa, bukan cuma berhenti di situ soal kemalasan. Kemalasan itu sampai kepada hal-hal yang rohani. Malas baca Alkitab, malas berdoa, malas ibadah, malas untuk membangun persekutuan. Sehingga kemalasan itu dilihat orang itu sebagai sebuah sikap apatis. Tidak peduli dengan hal-hal rohani lagi. Saudara ya, bahkan ada hamba Tuhan jelas ya, hamba Tuhan Reform mengatakan malas itu memang dosa. Karena yaitu dari bapak-bapak gereja, mereka sudah melihat ini, kemalasan di dalam hati untuk hal-hal rohani itu adalah sikap apatis yang tidak peduli. Tidak peduli lagi kita mau bertumbuh atau enggak. Enggak peduli lagi saya mau melayani atau enggak gitu. Semuanya hilang menjadi kemalasan. Semuanya telah kehilangan gairah hari ini. Sudah orang yang malas gerak sebenarnya ya memang enggak ada, kalau dibilang malas gerak gitu ya, mager ya, memang enggak ada gairah sama sekali. Intinya di situ gitu. Jadi bukan masalah yang fisik soal dia enggak gerak atau gerak. Tapi di dalam hatinya memang tidak ada gairah sama sekali untuk melakukan apapun. Saudara, ini bahaya kalau kita kerohanian kita sudah sampai pada titik ini. Tidak ada gairah sama sekali. Saudara jangan pikir ini hal yang biasa-biasa aja ya. Saya nggak mau pelayanan. Saya juga ketemu anak muda memang yang bilang, saya lagi ada masalah. Mau cuti dulu nggak mau pelayanan begitu. Saya langsung biasa tanya, kamu mau cuti berapa lama? Jangan lama-lama. Kalau mau cuti 1 bulan, 2 bulan, oke mungkin. Tetapi kalau cutinya nggak jelas, misalnya saya mau off dulu saudara, itu bisa menjadi indikator. Mungkin dia sudah kehilangan gairah di situ. Ya, tidak lagi tergerak untuk melayani, untuk mau mengejar Tuhan, hal-hal yang rohani ini. Saudara, Tuhan pernah mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus. Wahyu 2 ayat 4 dikatakan begini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Sudah meninggalkan kasih yang mula-mula ini serius nampaknya. Sampai Tuhan akan seperti memberikan sebuah ancaman. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak lakukan apa yang semula sudah kamu lakukan, aku akan datang mengambil kaki dian darimu dari tempatnya. Sudah, ini teguran kepada jemaat yang ada di Wahyu itu. Saudara, kalau kasih yang mula-mula itu pasti kasih yang punya greget. Kasih yang menggebu-gebu dan penuh gairah. Itu yang terjadi waktu orang dibaptis itu. Dan kalau itu bisa dipelihara sampai hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau sudah kehilangan kasih yang mula-mula berjumpa dengan Tuhan itu, sudah mesti kita kembali ke sana. Kembali ke sana. Ada satu jemaat lagi yang ditegur keras juga oleh Tuhan. Ya, jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Cuman suam-suam kuku.
Nggak ada gairah kok. Saya tetap percaya Tuhan. Saya tetap lakukan rutinitas, ibadah mungkin. Ya. Tetapi ya suam-suam kuku. Nggak ada gairah. Ya, nggak ada gairah, nggak panas, nggak dingin. Tuhan juga akan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, Tuhan tidak menyukai kondisi pengikutnya yang kehilangan gairah mengikut dia. Kehilangan gairah untuk hal-hal yang rohani. Tuhan perintahkan kita untuk bertobat, berubah, lakukan kembali hal yang semula engkau lakukan. Saudara, kalau kita ya bandingkan, kalau kondisi kehilangan gairah ini terjadi pada hubungan romantis kita, hubungan kita dengan pasangan kita, apa yang kita lakukan? Saudara kan diem aja gitu ya. Biarinlah ya. Sekian tahun bersama pasangan, sekarang sudah suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas, nggak ada gairah juga. Udah biar aja lah, ya. Udah dianggap juga udah nikah udah lama mungkin, udah biar aja gitu. Apakah kita akan begitu, membiarkan itu begitu saja? Sudah saya yakin lah, secara umumnya orang tidak menginginkan hubungan yang dingin, yang suam-suam kuku tadi, yang memang gak ada gairahnya. Gak enak saudara punya hubungan dengan orang yang seperti ini. Gak ada enak-enaknya. Bahkan sebuah neraka yang mungkin yang kita rasakan kalau kita sampai punya hubungan seperti ini. Betul-betul gak ada gairahnya, saudara. Saudara, saya juga berusaha untuk menjaga hubungan saya juga dengan istri supaya tetap bisa hangat. Saudara, kami buat kesepakatan supaya tidak terjebak masuk ke dalam kondisi-kondisi yang kehilangan passion ini. Ya, dulu kami buat kesepakatan bagaimana kalau ada weekend mungkin di hari Sabtu kita punya waktu, kita bisa berdua pergi, ya hanya jalan-jalan saja atau makan-makan kecil. Ini bisa ngobrol di sana, bisa lakukan itu berdua. Seperti yang waktu kita masih pacaran, masih berdua, kita lakukan itu lagi. Supaya itu bisa tuh memelihara hati dan cinta ini terus bertumbuh, gairah itu tetap terpelihara dengan baik, saudara. Itu yang kami coba berusaha untuk lakukan, saudara. Ya. Ada pasangan yang lain mungkin lakukan hal yang lebih luar biasa lagi. Yang melakukan hal-hal yang mungkin seperti waktu mereka pacaran lakukan, mereka ingin mengulang lagi. Karena apa? Untuk menjaga passion ini. Saudara, ada sebuah film keluarga Kristen. Ya, saya menontonnya sudah lama sekali. Saudara mau nonton film ini juga sangat bagus untuk film keluarga. Judulnya Fireproof, ya. Fire, api, proof. Jadi kalau terjemahan bebasnya mungkin tahan api gitulah kira-kira ya. Fireproof itu. Nah, ceritanya suami ini seorang pekerjaannya seorang petugas kebakaran ya, pemadam kebakaran yang sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ya, sangat-sangat pokoknya memberikan dedikasi hidupnya untuk pekerjaan. Istrinya juga punya profesi yang lain. Ya, kalau tidak salah mungkin jadi dokter atau jadi suster begitu. Ya. Nah, dua-duanya sibuk bekerja. Sampai akhirnya mereka berdua tidak punya waktu. Pertama-tama menikah begitu dekat, begitu mesra, begitu hangat. Tapi lama-lama karena sibuk masing-masing, jadi jauh hubungan mereka jadi renggang dan tidak ada gairah dan tidak ada passion untuk saling memiliki lagi, dan mereka bahkan ya istrinya sampai nggak tahan menggugat cerai suaminya ini. Suaminya sukses boleh dikatakan dalam pekerjaan, tetapi dalam rumah tangga dia dinilai oleh istrinya gagal. Ya, karena betul-betul nggak ada perhatian, nggak ada betul-betul kasih yang dirasakan. Sehingga orang nggak tahan dan merasa hidup dalam kondisi itu dan menggugat cerai, saudara. Lalu suaminya ini stres luar biasa, digugat cerai oleh istrinya. Lalu suaminya konsultasi dengan papanya. Papanya memberikan nasihat, pokoknya sebelum kalian
mengatakan untuk bercerai, berpisah, tolong lakukan satu hal untuk papa. Jadi papanya memberikan sebuah agenda buku dan dia harus lakukan. Lakukan sesuatu. Kalau kalian sudah lakukan ini katanya, kalian tetap tidak bisa baik. Wah, papanya juga sudah terserah kalian. Tapi yang penting lakukan ini dulu. 40 hari lakukan. Jadi hari pertama itu ya, si suami coba lakukan kembali apa yang dia selama ini tidak pernah lakukan. Ya misalnya membuatkan kopi buat istrinya. Hari berikutnya belikan sebuah sekuntum bunga. Istrinya mah pertama-tama cuek aja ya. Sibuk, gak ada waktu untuk minum kopi. Ini bunga apa diambil, ditaruh begitu, sedikit agak-agak dilempar begitu. Dan hari-hari berikutnya suami itu berusaha untuk memahami, belajar tentang wanita, memahaminya. Dia lakukan, saudara. Setiap hari dia berusaha untuk menyelamatkan hubungannya. Dan dia rela lakukan ini 40 hari. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah hidupnya. Dan waktu dia lakukan terus, saudara. Tanpa terasa dia sampai ke hari 43. Lewat 3 hari dari apa yang orang tuanya itu targetkan. Dan di akhir dari cerita itu, mereka tidak jadi berpisah, bercerai. Mereka menemukan cinta mereka kembali. Menemukan hubungan mereka kembali. Mereka kembali lagi saling bergairah di dalam hubungan mereka. Saudara, seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita perlu melakukan sesuatu untuk menggairahkan kembali, untuk mengobarkan semangat kita kembali dalam hubungan kita dengan Tuhan. Mengejar dia kembali dan melayani dia kembali. Sudah, passion ini sangat penting. Ya, passion ini sangat penting. Ini pernah dibahas di dalam seminar anak muda di Amanat Agung. The passion ini, saudara. Gairah ini. Banyak orang Kristen, bahkan anak muda, kehilangan gairah di dalam mengejar hal-hal yang rohani. Bukan anak muda aja ternyata. Orang-orang dewasa pun sama. Saudara, jika tidak ada gairah lagi, maka ini menjadi sangat bahaya di dalam relasi kita. Memperburuk hubungan kita dengan Tuhan ke depannya. Dan ini seperti sebuah penyakit yang harus kita atasi. Penyakit rohani yang harus kita sembuhkan. Kekeringan rohani yang tidak bisa kita biarkan, saudara. Lakukan sesuatu supaya ini bisa kembali lagi hangat. Kembali lagi bergairah. Kembali lagi punya passion kepada Tuhan. Kita nggak bisa biarkan ini berlalu dan terus menerus seperti ini, saudara. Mari kita lakukan meskipun saat ini kondisi kita saat ini mungkin sedang kehilangan gairah kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan Tuhan. Orang yang sedang dalam keadaan ini kelemahan, lemah lesu rohani, kehilangan semangat, Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menolong dia. Persoalan paling besar adalah ketika orang tahu dia punya masalah dalam kerohanian, justru dia tidak datang kepada Tuhan. Ini celaka. Lebih celaka lagi orang yang tidak tahu kalau dia rohaninya sedang undur. Lebih celaka lagi kalau dia nggak menyadari itu. Saudara coba cek dalam diri kita. Ya, spiritual checklist gitu ya. Kerohanian kita selama ini bagaimana? Apakah masih bergairah mengikut Tuhan atau tidak? Berapa banyak saudara masih membaca Alkitab? Berapa banyak kita masih berdoa? Berapa banyak kita masih memberi diri untuk pelayanan? Kalau dulu lebih banyak, sekarang berkurang. Alasannya apa, saudara? Kalau dikurangin. Atau mungkin justru itu menandakan kita ini sudah ada persoalan secara rohani. Kita mulai kehilangan gairah melakukan semua itu. Saudara, kita perlu atur waktu kembali bersama dengan Tuhan. Seperti kita membangun kembali hubungan kita dengan pasangan kita. Hanya Tuhan dan kita. Bagaimana relasinya? Mengatur waktu kembali di dalam doa kita. Mungkin kita perlu mengakui dosa kita.
Atau mungkin kalau kita tidak salah minta Tuhan menunjukkan kondisi kita yang saat ini kehilangan gairah. Kita perlu lakukan itu. Bayar harga sedikit, datang kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan menolong kita membakar roh kita kembali. Hati kita kembali. Gairah kita kembali. Untuk mengikut Tuhan. Bangkitkan semangat kita kembali. Saudara, orang yang terus mendekat kepada Tuhan. Kepada sumber kekuatan, sumber pertolongan ini. Tidak pernah kehilangan gairah. Tidak pernah kehabisan energi, saudara. Enggak pernah. Orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Kalau dia datang kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kehilangan gairahnya. Kehilangan kekuatannya. Sudah, kalau ini pun datang kepada Tuhan tidak kita lakukan. Sudah. Tidak mau kita lakukan. Kalau kita tahu kita punya persoalan tapi kita juga tidak mau lakukan. Saudara, mungkin orang seperti ini tidak sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Mungkin. Saudara yang tahu kondisi kita sendiri-sendiri. Orang kalau hanya menginginkan Kristus biasa-biasa saja. Ya, tidak mau bayar harga. Mungkin tidak bisa terhitung murid Kristus. Tidak bisa terhitung itu. Saudara sekalian, ya, mari jaga passion kita sebagai murid Tuhan. Gairahkan kembali, kobarkan kembali ya, hati yang mau dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau berdoa, mau melayani Tuhan. Saudara, hari ini kata yang sangat populer mungkin kalau dicari ya di Google atau di mana, mungkin kata semangat itu sering diutarakan. Ya, kalau di UI namanya apa? Jayo, ya. Contoh Nathan suka dengan semboyan ini atau kata-kata ini ya. Jayo. Bukan hanya di dunia pelayanan, di dunia sana saudara kata ini dipakai terus ya. Di dalam seminar-seminar itu kata ini dipakai para motivator untuk memberikan semangat kepada ininya ya. Para seminarian itu ya yang hadir di seminar. Tapi kita jangan berhenti pada kata-kata saja saudara. Betul-betul kita harus memang bangkitkan jiwa kita. Ya. Orang bilang semangat, ya kita bisa tertular mengatakan semangat. Tapi yang terpenting adalah jiwa kita yang disemangatkan kembali, saudara. Gairah itu harus dimunculkan kembali. Dan itu tidak bisa kalau tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa dua pihak ini betul-betul dekat. Seperti orang yang sedang mempunyai hubungan yang romantik ini. Saudara, mau gak kita datang kembali kepada Tuhan? Sediakan waktu lagi bagi Tuhan. Waktu baik untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, baik untuk berdoa. Sediakan waktu untuk berdiam diri lagi di hadapan Tuhan. Ya. Dan hadir kembali dalam komunitas itu juga penting. Itu bisa membakar kita juga bersama-sama. Supaya apa? Supaya passion kita terjaga. Gairah kita itu terjaga. Saudara, kalau masuk di dalam komunitas yang penuh gairah, saudara mungkin bisa kebawa di situ. Sediakan waktu bersama dengan Tuhan. Bangun kembali relasi kita yang hambar, yang suam-suam kuku. Kembali kepada kasih kita yang semula tadi. Lakukan lagi kata Tuhan, apa yang semula engkau lakukan. Coba ingat-ingat. Waktu kita pertama-tama jadi orang Kristen. Seperti apa semangat kita? Apa yang kita lakukan saat itu? Lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Saya kira Tuhan menolong kita. Saya ingin ajak kita nyanyi lagu itu sekali lagi. Setelah mendengar firman Tuhan, saudara nyanyikan dengan berbeda apa? Dengan berbeda atau tidak ya? Dengan bangkit semangat atau tidak? Mari kita nyanyikan lagu itu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Share screen-nya. Bait pertama coba. Turun lagi.
Kini ku datang padamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini. Bangunkan jiwaku yang lesu, Tuhan. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah Roh-Mu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerjalah, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Ayat ketiga. Berilah Roh kebangunanmu, agar supaya ku senanglah. Beri ku kuasa kemenangan, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah malam ini Tuhan mengingatkan kami seperti apa kondisi kami hari ini. Rohani kami apakah masih bergairah mengikut Tuhan, melayani Tuhan atau tidak. Apakah kami sudah suam-suam dan kehilangan kasih yang mula-mula ini. Tuhan tolonglah kami dan ajar kami. Menyelidiki kembali hati kami. Dan Tuhan tolong jikalau kami ada di kondisi yang terpuruk hari ini. Bekerjalah Tuhan. Bangunkanlah anak-anak-Mu ini. Bangunkan jemaat Tuhan yang rohaninya sedang lesu. Mungkin karena situasi pandemi ini. Menghantam banyak iman dan kerohanian kami. Tapi biarlah Tuhan boleh menolong kami. Kami sungguh-sungguh ingin bersandar pada Roh-Mu yang kudus. Membangkitkan jiwa kami yang lesu ini. Gairahkan kembali. Passion yang besar. Untuk terus mengikut Tuhan. Melayani Tuhan. Tuhan kasihanilah jemaat-Mu. Kasihani gereja Tuhan. Biar Tuhan Roh-Mu yang pernah menjadi roh yang membangkitkan para rasul. Di zaman Pentakosta itu. Peristiwa itu Tuhan. Biarlah kembali juga boleh terus menjadi peristiwa yang membangunkan rohani kami kembali. Tuhan kasihani. Tuhan tolong kami. Kami hanya berharap kepada anugerah Tuhan. Menolong setiap jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.